Episode 34, Menghadapi Tantangan yang Mustahil. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, ekspresi penuh tekad di wajahnya. Saya tidak takut dengan hal seperti itu. Sikap Fan Yu telah memenangkan hati Huo Yuhao sepenuhnya. Hanya butuh beberapa detik baginya untuk melupakan penyesalannya karena tidak bisa menjadi murid inti Departemen Jiwa Bela Diri. Ini karena dia tidak sendirian, dia juga memiliki Brother Sky Dream di dalam tubuhnya. Keuntungan terbesar bergabung dengan Departemen Jiwa Bela Diri adalah membantu siswanya mendapatkan cincin jiwa yang cocok. Namun, Sky Dream Ichewon telah berjanji untuk mendapatkan cincin jiwa untuknya. Jika dia tidak memperhitungkan hal ini, Departemen Alat Jiwa secara praktis bisa memberinya segala yang bisa diberikan oleh Departemen Jiwa Bela Diri. Selain itu, dia masih bisa menikmati perawatan murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri untuk sementara waktu. Fan Yu melanjutkan, jika kamu tidak takut dengan kesulitan, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mengajarimu. Departemen Alat Jiwa kami juga memiliki lebih banyak sumber daya daripada Departemen Jiwa Bela Diri. Dia berjalan menuju Huo Yuhao dan memasang kalung hitam di lehernya. Kalung itu dihiasi dengan medali emas kecil berwarna gelap yang terbuat dari logam yang tidak diketahui, dan ada beberapa pola rumit di permukaannya. Dengan medali ini, kamu dapat memasuki area manapun di halaman luar Departemen Alat Jiwa sesuai keinginan. Nah, hari ini kita sudah selesai di sini, tapi kamu harus datang ke sini setiap hari mulai besok dan seterusnya. Kamu baru saja dimasukkan ke kelas baru, jadi kamu harus kembali dulu. Ya, terima kasih, Guru Fan Yu. Saat Zhou Yi membawa Huo Yuhao pergi, senyum puas muncul di wajah Fan Yu. Di sisi lain, kegembiraan Heika itu tidak berkurang sedikit pun. Ini terlalu bagus, aku punya adik laki-laki sekarang. Sekarang guru tidak bisa terus-menerus menyiksaku sendirian. Fan Yu dengan marah memukul kepala Heika itu yang gelap dan botak. Aku telah menyiksamu, pergilah bekerja. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Heika itu dengan patuh pergi. Begitu dia pergi, sesosok tubuh tinggi tiba-tiba muncul dan berjalan menuju Fan Yu. Tanpa diduga, sosok ini adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa, Qian Duoduo. Lumayan, berjalan cukup lancar. Huo Yuhao ini memiliki temperamen yang tulus, dia bibit yang bagus. Aku cukup senang ketika mereka memenangkan final dengan skill fusion mereka, tapi sekarang kalau dipikir-pikir, mau tak mau aku sangat menyesalinya. Untungnya, Yan Tua bahkan tidak bisa mengenali harta yang begitu berharga, sehingga kami bisa mendapatkan tawaran yang besar untuknya. Fan Yu, seberapa yakin kamu bahwa kamu akan berhasil menerapkan rencana prajurit terhebat kita padanya? Fan Yu menjawab dengan sungguh-sungguh, saya yakin 40% jika kita menggunakannya di Kaito, tapi peluang kita untuk berhasil menerapkannya dengan Huo Yuhao setidaknya meningkat menjadi 70%. Jika keduanya bekerja sama, saya yakin 100% bisa menghasilkan prototipe Ultimate Soldier dalam 10 hingga 15 tahun. Begitu mereka sudah mencapai usia saya, kami akan mencapai tujuan kami yang sebenarnya. Bagus, Qian Duoduo menamparkan dadanya yang kokoh. Dengan ini, Departemen Alat Jiwa akan mendedikasikan semua sumber dayanya untukmu mulai sekarang. Selama kita menyelesaikan rencana prajurit tertinggi, saya jamin Anda akan menjadi dekan Departemen Alat Jiwa berikutnya. Tatapan penuh semangat muncul di mata Fan Yu, dan dia buru-buru menjawab, Din Qian, kamu harus tahu bahwa aku tidak mencoba menyelesaikan rencana prajurit tertinggi hanya demi posisi yang lebih tinggi. Qian Duoduo tersenyum, tentu saja saya mengetahuinya, karena ini adalah mimpi bersama yang kita miliki. Saat kami menyelesaikan tujuan kami, benua Douluo akan membuka halaman baru dalam sejarahnya. Fan Yu tersenyum. Jika jiwa bela diri Huo Yuhao terus tumbuh dengan kecepatan yang sama seperti saat ini, kami pasti akan berhasil. Departemen Jiwa Bela Diri mungkin tidak menginginkan seseorang dengan jiwa tubuh, tetapi kami menginginkannya. Apakah penting jika dia memiliki cincin jiwa 10 tahun? Jadi bagaimana jika dia terlambat memulai? Menurutku, Huo Yuhao memiliki cincin jiwa 10 tahun yang lebih baik daripada cincin jiwa 100 tahun manapun. Selanjutnya, Zhou Yi memberitahu saya bahwa dia meningkatkan kekuatan jiwanya dari peringkat 13 ke peringkat 18 hanya dalam 3 bulan. Saya telah meminta Zhou Yi untuk menyembunyikan fakta ini, tetapi apakah mungkin dia menjadi sampah dengan kecepatan pertumbuhan seperti itu? Untungnya, hanya guru kelas yang memiliki akses ke formulir pendaftaran siswa.
Qian Duo berkata, Zhou Yimu terlalu aneh, dia bersikeras membuat dirinya terlihat seperti wanita tua. Apakah kamu tidak peduli tentang itu? Fan Yu agak tidak berdaya ketika dia menjawab, dengan temperamen seperti dia, apakah menurutmu aku benar-benar bisa mengendalikannya? Menurutnya, satu-satunya cara agar ia tampil mengesankan di depan murid-muridnya adalah dengan menyamar. Terserahlah, tidak apa-apa selama dia tidak terlihat seperti itu di rumah pada malam hari. Setelah memimpin Huo Yuhao keluar dari area pengujian Departemen Alat Jiwa, Zhou Yi dengan cepat kembali ke Departemen Jiwa bela diri bersamanya. Namun, dia tidak membawanya ke gedung sekolah tahun pertama. Setelah mencapai area penilaian Departemen Jiwa bela diri, Zhou Yi berhenti dan bertanya kepadanya, Yu Hao, ketika Anda melihat Direktur Du Weilun sebelumnya, apakah Anda bertanya kepadanya apa efek dari keterampilan fusi Anda? Tidak, jawab Huo Yu Hao. Zhou Yi sedikit mengernyitkan alisnya. Itu tidak akan berhasil. Jika Anda bahkan tidak tahu apa fungsi keterampilan fusi Anda, bagaimana Anda bisa menggunakannya dalam pertarungan berikutnya? Ayo lakukan dengan cara ini. Setelah Anda kembali, minta Wang Dong untuk menanyakan Direktur Du untuk Anda. Minta Wang Dong melakukannya. Huo Yu Hao tercengang. Zhou Yi tersenyum. Kamu masih belum mengerti. Anda telah menjadi murid inti Departemen Alat Jiwa, jadi Anda harus melakukan yang terbaik untuk sesedikit mungkin menunjukkan wajah Anda kepada Direktur Du. Selain itu, Guru Wang Yan tampaknya sangat menghargai Anda, jadi Anda harus berusaha untuk tidak terlalu menonjolkan diri ketika Anda biasanya berkultivasi. Saya tahu bahwa Anda memiliki banyak keraguan di hati Anda saat ini, tetapi saya berjanji kepada Anda bahwa Guru Fan Yu dengan sepenuh hati ingin membesarkan Anda menjadi seorang yang berbakat luar biasa. Saya juga melakukannya. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa saya cenderung ke Departemen Alat Jiwa, meskipun saya jelas seorang guru dari Departemen Jiwa Bela Diri. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia, seorang wanita harus selalu mengikuti apa yang suaminya lakukan, dan Fan Yu adalah suami saya. Jadi, saya harus mendukungnya. Setelah dia selesai berbicara, Zhou Yi mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menarik sesuatu dari wajahnya dari sisi kiri pipinya. Dia perlahan-lahan menarik masker wajah yang rumit, memperlihatkan wajah yang sangat cantik yang juga tampak sangat muda. Alisnya seindah pemandangan di musim semi, sementara kulitnya anggun dan menyentuh. Huo Yu Hao tercengang. Bahkan dalam mimpi terliarnya, dia tidak pernah mengira bahwa nenek tua mesum, Zhou Yi ternyata cantik. Lebih jauh lagi, bagaimana penampilan aslinya bisa terlihat ketat. Zhou Yi dengan cepat menarik kembali masker wajah itu ke wajahnya dan berkata tanpa daya, sekarang kamu telah melihat seperti apa rupaku. Penampilan asli saya tidak dapat menghalangi. Siapapun sama sekali, jadi saya harus menyamar karena filosofi mengajar saya. Sekarang, kembali ke kelas 1. Itu masih di kelas awal kita. Ingat, kamu harus merahasiakan semua yang kamu lihat dan dengar, terutama fakta bahwa kamu sudah menjadi murid langsung Fan Yu. Juga, saya pernah mendengar bahwa Anda menjual ikan bakar di malam hari. Anda harus berhenti, karena Anda tidak akan punya waktu lagi di masa depan. Namun jangan khawatir, Departemen Alat Jiwa akan mengurus semua pengeluaran Anda mulai sekarang. Di masa depan, Anda akan melihat seberapa baik murid inti dari Departemen Alat Jiwa diperlakukan. Ya, Guru Zhou, Huo Yu Hao telah menerima terlalu banyak informasi dalam waktu singkat ini, sampai-sampai dia agak pusing. Namun, tidak ada keraguan bahwa ketidakadilan yang dia rasakan karena tidak terpilih sebagai murid inti Departemen Jiwa Bela Diri telah sepenuhnya lenyap karena betapa Departemen Alat Jiwa sangat memikirkannya, serta dorongan dari Guru Fan Yu telah memberinya selain menerimanya sebagai murid. Saat dia kembali ke kelas 1, Huo Yu Hao berteriak dari luar kelas, melapor. Masuk, suara Wang Yan terdengar. Setelah Huo Yu Hao memasuki ruang kelas, tatapan semua siswa di kelas segera tertuju padanya. Dari 4 kelas di kelas 1, kelas 1 tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Namun, mereka bukanlah kelas terbesar, gelar itu milik kelas 4 yang beragam. Ini karena jumlah master jiwa tipe penyerangan dan tipe kontrol di antara mahasiswa baru tidak melebihi 60. Begitu Huo Yu Hao masuk, dia langsung menarik perhatian setiap siswa yang hadir. Wang Yan tersenyum. Yu Hao, kamu datang pada waktu yang tepat. Kami akan memulai pemilihan pengawas kelas. Masuk dan duduk dulu. Meskipun kelas mereka telah dibagi kembali, pengaturan tempat duduk Huo Yu Hao dan Wang Dong tidak berubah. Sebaliknya,
Xiao Xiao sekarang duduk di sebelah kiri Huo Yuhao, yang memungkinkan ketiganya duduk dalam satu baris. Huo Yuhao memperhatikan Dai Huabin, Zulu, dan Cui Yaji duduk dua baris di belakang mereka. Saat dia memasuki ruang kelas, Dai Huabin menatapnya dengan dingin. Saat dia berdiri di belakang podium, Wang Yan berkata, "Selanjutnya, kami akan memilih pengawas kelas dan asisten pengawas kelas di kelas kami. Kelas kami terdiri dari master jiwa tipe penyerangan dan tipe kontrol, sehingga setiap monitor akan bertanggung jawab atas satu sistem. Kami akan memilih kembali kedua monitor tersebut setiap bulan. Nah, saya akan mencalonkan beberapa orang, lalu membiarkan semua orang memberikan suara mereka ke dalam pemungutan suara." Dengan itu, dia berbalik ke arah papan tulis dan menulis dua baris nama di atasnya. Baris pertama berjudul, Sistem Serangan, dan nama-nama di bawahnya adalah, Wang Dong, Dai Huabin, Zhou Shichen, Huang Cutian, dan Wu Feng. Baris kedua berjudul, Sistem Kontrol, dan nama pertama yang ditulisnya adalah nama Huo Yuhao. Setelah itu, dia menuliskan nama Cao Jinsuan, Lan Susu, dan Lan Luoluo. Sebanyak 9 nama telah muncul di papan tulis, dan orang dapat mengetahui apa yang dipikirkan Wang Yan dari urutan dia menuliskan nama-nama itu. Tidak ada yang keberatan dengan nama Wang Dong yang ditulis di bagian atas daftar sistem penyerangan, lagi pula, timnya baru saja menjadi juara dalam penilaian mahasiswa baru, dan Wang Dong telah menjadi kekuatan utama timnya. Meskipun dia tidak memiliki budidaya 3 cincin, semua orang telah melihat kekuatan Dewi Kupu-Kupu bercahaya miliknya. Namun, nama Huo Yuhao yang berada di urutan teratas daftar sistem kontrol memicu banyak bisikan. Para siswa yang berasal dari kelas 1 baik-baik saja dengan hal itu, karena Huo Yuhao adalah pengawas kelas mereka sejak awal. Terlebih lagi, mereka telah melihat betapa kerasnya dia bekerja. Namun, para siswa yang datang dari kelas lain, semuanya memasang ekspresi menghina di wajah mereka. Huo Yuhao pernah menjadi salah satu anggota tim juara penilaian mahasiswa baru bersama dengan Wang Dong dan Xiao Xiao, namun banyak siswa yang diam-diam membicarakannya di belakang punggungnya, menyebutnya sebagai orang paling beruntung di antara mahasiswa baru tahun ini. Fakta bahwa seorang master jiwa belaka, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, telah mampu berbaur untuk masuk ke dalam tim juara, dan bahkan dapat menikmati perlakuan sebagai murid inti, telah menimbulkan rasa iri dan benci dari beberapa orang rakyat. "Guru Wang, saya keberatan dengan ini." Wu Feng, yang sedang duduk di dekat Dai Huabin, mengangkat tangannya. Berbeda dengan Zhou Yi, Wang Yan memiliki kepribadian yang hangat. Dia tersenyum. "Wu Feng, apakah kamu punya masalah dengan ini?" Dengan ekspresi menghina di wajahnya, Wu Feng menjawab, "Saya rasa Huo Yuhao tidak memiliki kualifikasi untuk dicalonkan sebagai kandidat untuk posisi pengawas kelas. Dia hanya seorang master jiwa bercincin 1, dan cincin jiwanya bahkan berumur 10 tahun. Bahkan jika dia adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dia hanya melakukan itu dengan ikut bersama Wang Dong dan Xiao Xiao. Mengapa dia harus dicalonkan dalam pemilihan pengawas kelas ini?" Ning Tian telah menyuarakan keraguannya tentang kemampuan luar biasa Huo Yuhao sebelumnya, dan setelah pertarungan mereka baru-baru ini, dia menegaskan kembali keyakinannya. Hal itu, selain keterampilan fusi terakhir yang mereka keluarkan, mengakibatkan semua orang dengan suara bulat setuju bahwa keterampilan Wang Dong telah membuat Ning Tian pingsan, tidak mungkin Huo Yuhao melakukannya. Selain itu, kesimpulan yang jelas adalah bahwa perpaduan jiwa bela diri Huo Yuhao dengan Wang Dong adalah satu-satunya alasan dia bisa bergabung dengan tim juara. Ditambah lagi, tim Ning Tian telah tersingkir setelah mereka kalah dari tim Huo Yuhao. Kebencian yang dia rasakan karena kalah dalam pertandingan itu adalah alasan dia langsung memprotes pencalonan Huo Yuhao. Perkataannya langsung mendapat persetujuan, terutama dari para siswa yang tergabung dalam sistem pengendalian. Karena dia, emosi seluruh kelas bergejolak. Wang Yan mengerutkan alisnya dan menjawab dengan tegas, "Huo Yuhao adalah bagian dari tim juara penilaian mahasiswa baru bersama Wang Dong dan Xiao Xiao, mereka semua memiliki kelebihan masing-masing. Saya secara pribadi telah mengalami keterampilan jiwanya, dan saya dapat mengatakan bahwa, dalam peringkat yang sama, hanya ada sedikit master jiwa tipe kontrol yang mampu membandingkannya. Orang-orang yang saya nominasikan semuanya didasarkan pada peringkat penilaian mahasiswa baru serta kekuatan masing-masing." Namun, Wu Feng tidak mau menyerah. "Guru Wang, Anda baru saja menyatakan kesalahan saya padanya. Dalam peringkat yang sama, keterampilan jiwanya bagus.
Namun, dia berada di peringkat berapa lagi? Dia hanya seorang master jiwa bercincin 1. Kelas kami tidak kekurangan Soul Grandmaster bercincin 2, kami bahkan memiliki Soul Elder bercincin 3. Hak apa yang dimiliki seorang master jiwa 1 cincin untuk berpartisipasi dalam pemilihan pengawas kelas? Bisakah kamu meyakinkan kelas kita untuk mendengarkannya? Bang! Wang Dong tiba-tiba membanting tangannya ke meja dan berdiri. Dia berbalik ke arah Wu Feng dan meludah dengan marah, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah Anda marah karena kami tersingkir terakhir kali? Jika Anda memiliki kemampuan untuk itu, kalahkan kami dengan adil selama penilaian. Wu Feng menjawab dengan marah, saya masih tidak senang dengan kekalahan kami, tapi terus kenapa? Bukankah Master Jiwa tipe kontrol seharusnya memiliki keunggulan dibandingkan Master Jiwa tipe penyerangan? Jika dia cukup kuat untuk mengalahkan saya akui dia memiliki kualifikasi untuk dicalonkan sebagai calon pengawas kelas. Kamu penuh dengan omong kosong, aku akan bertarung denganmu. Jika kamu berani, ikut aku ke Soul Dueling Arena. Mata jernih Wang Dong menatap tajam ke arah Wu Feng. Kekuatan jiwa di tubuhnya sudah mulai bergerak. Cukup, suara Wang Yan yang mengesankan tiba-tiba terdengar, disertai dengan gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Hal ini memaksa keduanya untuk segera tutup mulut. Duduk, hanya setelah Wang Yan ikut campur, Wu Feng dan Wang Dong dengan enggan duduk kembali. Wang Yan dengan tegas berkata, karena sepertinya ada yang keberatan, mari kita lakukan pemungutan suara. Jika jumlah siswa yang tidak setuju dengan nominasi Huo Yuhao melebihi setengah kelas, saya akan menghapus namanya. Siswa yang tidak setuju, silakan angkat tangan. Zhou Yi pasti tidak akan menangani masalah seperti ini. Sebaliknya, dia akan tetap pada pendiriannya, atau bahkan mungkin secara langsung menunjuk Huo Yuhao sebagai pengawas kelas. Jika seseorang tidak senang dengan keputusannya, dia akan menghukumnya dengan tangan besi. Namun, Wang Yan berbeda. Dia adalah seorang sarjana lembut yang unggul dalam teori, tapi dia jauh lebih buruk daripada Zhou Yi ketika berurusan dengan siswa. Terlepas dari apakah itu cemburu karena Huo Yuhao yang bercincin 1 mampu menjadi bagian dari tim juara, atau karena pengaruh kata-kata Wu Feng, 2/3 dari kelas akhirnya mengangkat tangan mereka begitu Wang Yan telah selesai berbicara. Hanya siswa asal kelas 1 dan beberapa siswa sedang yang belum mengangkat tangan. Siapapun yang masuk Akademi Shrek dapat dianggap terpilih. Hal ini terlihat dari kombinasi optimal cincin jiwa yang dimiliki sebagian besar siswa sebelum peringkat cincin 4. Dari siswa Akademi Shrek, berapa banyak dari mereka yang tidak sombong dan sombong? Bagaimana mungkin mereka tidak merasa kesal dan iri setelah mereka dipaksa untuk menyetujui seorang guru jiwa, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun, yang ditunjuk sebagai pengawas kelas mereka? Wang Yan jelas tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Dia menjadi agak linglung untuk sesaat. Karena marah, Wang Dong hampir berdiri lagi. Namun, dia dihentikan oleh Huo Yuhao. Agak puas, Wu Feng berkata, Guru Wang, lebih dari separuh siswa di kelas tidak setuju. Tolong hapuskan namanya dari papan tulis. Wang Yan benar-benar berada dalam situasi yang sulit. Dia telah mengajar banyak siswa di masa lalu, tapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Terlebih lagi, dia sudah memberikan janjinya sebelumnya. Tidak mungkin baginya untuk menarik kembali kata-katanya sekarang. Dia hanya bisa memandang ke arah Huo Yuhao dengan nada meminta maaf. Saat dia hendak menghapus nama Huo Yuhao dari mereka yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan, Huo Yuhao perlahan mengangkat tangan kanannya. Di luar, suasana hati Huo Yuhao tidak berubah sama sekali, bahkan ketika Wu Feng mulai keberatan. Dia bahkan menghentikan Wang Dong yang marah. Namun, apakah dia benar-benar setenang yang terlihat di dalam? Wang Yan berkata, Yuhao, kamu bisa bicara. Huo Yuhao perlahan berdiri tanpa melirik ke arah Wu Feng. Menggunakan nada tenang, dia berbicara dengan suara yang sedikit lebih lambat dari suara biasanya. Guru Wang, saya memahami keberatan Wu Feng. Dia mempertanyakan kualifikasiku untuk dipilih sebagai salah satu pengawas kelas. Sebelum Anda menghapus nama saya ingin mengatakan ini, saya bersedia menerima tantangan Wu Feng. Jika saya bisa mengalahkannya dalam pertarungan, saya ingin semua orang kembali memilih. Suaranya biasa saja, tapi kelas 1 yang awalnya ribut langsung berubah menjadi sunyi. Dai Huabin, Zulu, dan bahkan Wu Feng sendiri langsung tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Huo Yuhao akan benar-benar menerima tantangan Wu Feng.
Wu Feng memiliki jiwa bela diri naga merah. Dari segi kualitas, ia sedikit kalah dengan harimau putih milik Dai Huabin dan Dewi Kupu-Kupu bercahaya milik Wang Dong, namun hanya ada jarak yang sangat kecil di antara keduanya. Selain itu, dia juga memiliki kombinasi cincin jiwa 200 tahun yang paling optimal. Itu, selain kekuatan tempur tiraninya, serta budidaya peringkat 25, membuatnya melampaui Huo Yuhao dalam semua aspek. Hal ini terlihat dari bagaimana dia mampu menjadi murid inti, meskipun faktanya dia tidak memiliki peringkat yang tinggi dalam penilaian mahasiswa baru. Bahkan guru-guru Akademi Shrek yang pemilih telah mengakui bakat Wu Feng yang relatif besar. Meskipun Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe kontrol atribut spiritual, dia masih seorang guru jiwa satu cincin, dan satu-satunya cincin jiwanya adalah cincin jiwa peringkat 10 tahun. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, tidak ada yang percaya bahwa dia mampu melawan Wu Feng. Namun, Huo Yuhao telah menyatakan kesediaannya untuk menerima tantangan Wu Feng. Selain itu, suaranya yang tenang tidak terdengar terburu-buru sedikit pun. Terlebih lagi, tekad dalam suaranya mengejutkan semua orang. Murid Wang Yan sedikit berkontraksi. Melihat tatapan tenang di mata Huo Yuhao, dia terdiam selama beberapa detik. Setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Bagus, karena itu masalahnya, aku akan mengizinkan kalian berdua bertanding di arena duel jiwa. Namun, kami akan mengubah taruhan agar adil, jika Wu Feng dapat mengalahkan Huo Yuhao, kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam pemilihan akan dicabut. Sebaliknya, Wu Feng juga akan dicabut kualifikasinya jika dia kalah dari Huo Yuhao. Wu Feng tidak mengajukan keberatan apapun terhadap ketentuan taruhan. Bagaimanapun, dia tidak mungkin terpilih sebagai salah satu pengawas kelas, karena kehadiran Dai Huabin dan Wang Dong. Pada saat yang sama, seberapa besar kemungkinan dia kalah dari Huo Yuhao, yang hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Setelah tercengang sesaat, wajah Wu Feng menjadi penuh dengan rasa jijik dan jijik. Saat siswa lain dari kelas 1 meninggalkan kelas 1 persatu, Wu Feng berjalan ke arah Huo Yuhao dan berbisik, "Aku akan mengalahkanmu sampai kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri." Petik 2. Huo Yuhao menatap dingin ke arah Wu Feng yang tomboy, lalu mengambil langkah besar keluar kelas. Dia telah mengalami banyak hal hari ini. Dia mengerti bahwa, jika dia menyerah seperti seorang pengecut yang tidak punya nyali dan kehilangan kualifikasinya untuk menjadi pengawas kelas, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di kelas. Dampak buruk pada kondisi mentalnya jauh melebihi rasa sakit yang diterimanya dari kerusakan fisik pada tubuhnya, jadi dia memilih untuk bertarung. Bahkan jika dia pasti kalah, dia masih harus menerima tantangan Wu Feng. Bahkan jika dia kalah, dia harus kalah seperti laki-laki. Jika dia bahkan tidak punya nyali untuk menerima tantangan Wu Feng, bagaimana dia bisa membalas dendam di masa depan? Setelah siswa kelas 1 tiba di area duel jiwa, Wang Yan membantu mereka membayar biaya masuk. Ini adalah duel jiwa yang tidak dapat disaksikan oleh siapapun selain siswa kelas 1. Selain itu, ini adalah duel jiwa pertama yang diikuti Huo Yuhao sejak dia masuk Akademi Shrek. Wang Dong telah berjalan ke area duel jiwa bersama Huo Yuhao, tapi dia tidak mengatakan apapun padanya. Dia bisa memahami bagaimana perasaan Huo Yuhao hari ini, bukan saja dia tidak terpilih sebagai murid inti, dia bahkan dipertanyakan seperti ini. Sekarang, sepertinya Huo Yuhao tidak bisa lagi menanggung segala sesuatunya secara diam-diam. Sebaliknya, dia memilih untuk membuktikan dirinya. Melalui metode seperti ini, Xiao Xiao juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia diam-diam mengarahkan pandangannya ke tubuh Huo Yuhao. Dalam benaknya, temannya bukan lagi seorang pemuda, dia adalah seorang pria yang memiliki keberanian untuk menerima tantangan. Tidak semua orang berani menghadapi lawan yang jelas lebih kuat darinya. Berapa banyak orang yang mampu menghadapi tantangan seperti ini dan menyadari sepenuhnya bahwa hal tersebut mustahil. Ayo bertaruh, ayo bertaruh. Saya akan menjadi bangkir, apakah ada yang mau bertaruh? Peluang Huo Yuhao adalah 1:10, sedangkan peluang Wu Feng adalah 10:1. Zhou Shichen berdiri dan berteriak. Guru Wang Yan telah menemani Huo Yuhao dan Wu Feng ke arena duel jiwa, tetapi tentu saja tidak peduli dengan siswa lainnya. Saya akan bertaruh 100 koin jiwa emas pada Wu Feng. Dai Huabin adalah orang pertama yang mendekati Zhou Shichen. Dia memberinya kantong koin yang berat. Otot wajah Zhou Shichen segera bergerak-gerak.
Kamu tidak harus sekejam ini. Dai Huabin menjawab dengan nada meremehkan, jika Anda ingin menjadi bankir, Anda harus berani bertaruh. Jika tidak, simpanlah pikiranmu sendiri. Tergerak oleh kata-kata arogan Dai Huabin, Zhou Zichen segera berkata dengan marah, saya akan menerimanya. Aku hanya takut kamu tidak mau memberikannya padaku. Bahkan jika kamu menang, aku hanya akan berhutang 10 koin jiwa emas padamu. Saya akan menerima taruhan apapun. Namun, Zhou Zichen ingin menangis setelah adegan berikut ini terjadi. Sejumlah besar siswa berlari ke arahnya, dan hampir semuanya bertaruh pada Wu Feng. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, sampai-sampai tidak ada yang optimis terhadap peluang Huo Yuhao. Bertaruh pada Huo Yuhao akan memberikan pembayaran yang sangat tinggi, tapi tidak ada yang mau bertaruh padanya. Ekspresi Zhou Yi menjadi semakin jelek, tapi sudah terlambat baginya untuk menarik kembali perkataannya. Seketika, ekspresinya menjadi gelap seperti dasar pot. Pada saat itu, sebuah suara yang membuat Zhou Zichen menjadi sangat gembira terdengar, saya akan bertaruh 1000 koin jiwa emas pada Huo Yuhao. Orang yang berjalan dan menyerahkan kepadanya uang kertas emas yang dibuat dengan indah adalah Wang Dong. Segera setelah Wang Dong menyerahkan uang kertasnya kepada Zhou Zichen, Xiao Xiao juga mengeluarkan uang kertas emas. Aku berani bertaruh 1000 juga. Mendengar dua suara ini, Zhou Zichen segera mengambil taruhan mereka. Siswa lain telah bertaruh total sekitar 2000 koin jiwa emas, namun Wang Dong dan Xiao Xiao sendiri baru saja menyamai itu. Dengan kata lain, dia tidak perlu membayar sendiri jika Huo Yuhao kalah. Secara keseluruhan, krisis telah dapat dicegah. Kami akan mempertaruhkan 50 koin jiwa emas pada Huo Yuhao. Dua suara tajam terdengar bersamaan, menyentak Zhou Zichen. Sebenarnya masih banyak lagi orang yang berani bertaruh pada Huo Yuhao. Setelah melihat dengan cermat, dia menyadari bahwa dua orang yang bertaruh pada Huo Yuhao sebenarnya adalah saudara perempuan Lan. Para suster tersenyum pada Wang Dong, lalu mengeluarkan total 50 koin jiwa emas. Aku berani bertaruh 50 juga. Suara lain terdengar. Kali ini, Zhou Zichen agak terperangah. Orang yang memasang taruhan kali ini sebenarnya adalah saudara baiknya, Cao Jinxuan. Selama pertandingan mereka dengan tim Huo Yuhao, Cai Jinxuan bahkan belum mampu melepaskan keterampilan jiwa sebelum dia tersingkir oleh gabungan kejutan spiritual Huo Yuhao dan Wang Dong. Jinxuan, apa yang kamu lakukan? Zhou Zichen bertanya dengan curiga. Cao Jinxuan tersenyum licik. Saya tahu orang seperti Anda punya banyak uang, mengapa saya tidak bisa bertaruh pada pertaruhan yang tidak diketahui? Masih agak curiga, Zhou Zichen menjawab, itu tidak benar. Anda belum pernah melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan Anda, dan Anda belum pernah melakukan sesuatu yang Anda tidak yakin. Cao Jinxuan menjawab dengan santai, itu bukan masalahmu. Selain itu, saya hanya bertaruh 50 koin jiwa emas. Itu tidak terlalu kejam. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda, jika Huo Yuhao menang, Anda akan bangkrut. Dengan odds 1 hingga 10, Anda harus membayar 21.000 koin jiwa emas untuk 2.100 koin jiwa emas ini. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Keringat dingin segera mulai menetes dari wajah Zhou Zichen ketika dia mendengar Cao Jinxuan. Benar, jika Huo Yuhao berhasil menang, sangat kecil kemungkinannya, apa yang akan dia lakukan? Wang Dong dan Xiao Xiao masing-masing bertaruh 1000 koin jiwa emas. Itu, dikalikan 10, adalah angka astronomis baginya. Wang Dong, Xiao Xiao, bisakah kalian menurunkan taruhanmu sedikit? Zhou Zichen sebelumnya berharap Huo Yuhao akan membuat keributan. Namun, sikapnya saat ini telah berubah total. Wang Dong menjawab, Anda mengatakan bahwa Anda bersedia menerima taruhan apapun, tidak peduli seberapa tinggi taruhannya. Saya yakin pada Huo Yuhao, dan saya tidak takut kalah. Apa yang kamu takutkan? Dengan itu, dia dan Xiao Xiao berbalik dan menemukan tempat duduk. Melihat punggung mereka, Zhou Zichen bergumam dengan sedih, mari kita lihat bagaimana kamu mulai menangis setelah kalah. Akan aneh jika Huo Yuhao benar-benar mampu mengalahkan Wu Feng dengan jarak yang begitu jauh di antara mereka. Tetap saja, aku benar-benar telah menggali lubang untuk diriku sendiri dengan peluang yang telah aku tetapkan. Jika saya tahu orang-orang akan membuat taruhan sebesar itu lebih awal, saya akan melakukannya dengan lebih mudah, untuk menjamin bahwa saya masih mendapat sedikit keuntungan. Cai Jinxuan menepuk pundaknya dan menjawab dengan suara tulus, menjadi impulsif benar-benar iblis.
Saat panggung tontonan terus ramai dengan aktivitas, Huo Yuhao dan Wu Feng melanjutkan memasuki arena duel jiwa. Demi keselamatan, Wang Yan secara pribadi bertindak sebagai wasit pertandingan mereka. Setelah memasuki arena, Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya akan mengingatkan Anda sekali lagi bahwa ini hanyalah sesi perdebatan antar teman sekelas, jadi meskipun Anda bisa berusaha sekuat tenaga, Anda sama sekali tidak boleh melukai lawan Anda. Apakah kamu mengerti? Saat salah satu pihak lebih unggul dalam pertandingan, aku akan segera menghentikannya." Baik Huo Yuhao dan Wu Feng mengangguk pada saat bersamaan. Namun, Wu Feng berkata begitu saja, "Guru Wang, bukankah itu berarti kamu harus menghentikan pertandingan hanya dalam beberapa detik?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju sisi arena. Wu Feng bahkan belum berusia 12 tahun, namun dia jelas berkembang jauh lebih cepat dibandingkan gadis lain seusianya. Hal ini terlihat dari sosoknya yang sangat tinggi. Terlebih lagi, sifat kewanitaannya sangat jelas terlihat. Hal ini terutama terjadi pada rambut merah menyalanya, yang memiliki keindahan yang khas. Hanya saja, kepribadiannya yang tomboy, yang membuatnya lebih gaduh dibandingkan laki-laki, jelas tidak selaras dengan kecantikannya. Saat Huo Yuhao perlahan berjalan menuju sisi lain arena, Wang Yan berbisik, "Berusahalah yang terbaik, tapi jangan memaksakan diri." Terkadang, kesabaran adalah salah satu bentuk kekuatan. Huo Yuhao bisa melihat betapa prihatinnya Wang Yan terhadapnya. Setelah mengangguk padanya, dia perlahan bergerak mundur. Dia memahami niat baik Wang Yan, tapi dia sudah memutuskan untuk tidak menyisihkan biaya apapun saat dia bertarung melawan Wu Feng. Dia tidak punya niat untuk mundur. Kedua belah pihak dengan cepat dipisahkan oleh jarak 100 meter. Wang Yan berdiri di tengah arena dengan tangan terentang. Setelah memastikan kedua belah pihak telah selesai melakukan persiapan, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, "Mulai!" Wu Feng langsung bergerak. Rambut merahnya berkibar tertiup angin, menyerupai awan merah saat dia menyerang Huo Yuhao dengan kecepatan penuh. Kakinya yang ramping namun kuat menyebabkan tubuhnya melesat ke depan dengan cepat setiap kali kakinya menyentuh tanah, dan dalam sekejap mata, dia sudah menempuh jarak beberapa puluh meter. Saat tubuh lembutnya melesat ke depan, sisik naga mulai menutupi separuh tubuhnya. Meskipun jarak mereka masih cukup jauh satu sama lain, namun Huo Yuhao sudah bisa merasakan udara gagah keluar dari tubuhnya. Anehnya, Huo Yuhao tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia hanya menutup matanya dan berdiri di sana, membuatnya tampak seperti sedang bermeditasi sambil berdiri. Panggung penonton menjadi sunyi senyap, mata semua orang saat ini terfokus pada Soul Dueling Arena. Tentu saja, siswa yang paling perhatian adalah Wang Dong, Xiao Xiao, dan Zhou Zichen. Demikian pula, Cao Jinxuan juga melihat dengan konsentrasi ke arena. Namun, dia tidak mengikuti Wu Feng seperti kebanyakan orang. Sebaliknya, dia memusatkan perhatian pada Huo Yuhao, dan mengamati setiap gerakannya. Seperti dugaan Zhou Zichen, Cao Jinxuan memasang taruhan pada Huo Yuhao bukanlah momen yang impulsif, juga bukan karena dia berusaha mendapatkan keuntungan besar. Sebaliknya, dia punya motif sendiri untuk melakukan hal itu. Inti sebenarnya dari tim Zhou Zichen sebenarnya adalah Cao Jinxuan. Time Elapse Clock miliknya adalah tool Soul tipe kontrol yang sangat langka yang memiliki kemampuan untuk mengontrol waktu. Cao Jinxuan telah berkontribusi paling besar selama perjalanan sulit mereka menuju 4 besar. Sebagai master jiwa tipe kontrol yang luar biasa, Cao Jinxuan memiliki pemahaman yang jauh lebih besar terhadap tipe kontrol serupa Huo Yuhao. Selama pertandingan mereka waktu itu, dia langsung pingsan tanpa bisa menggunakan skill jiwa. Banyak orang berasumsi bahwa itu adalah ulah Wang Dong, tapi Cao Jinxuan sepenuhnya menyadari bahwa itu adalah serangan tipe spiritual. Meskipun dia mendapat bantuan Wang Dong, kenyataannya itu masih merupakan serangan Huo Yuhao. Lebih penting lagi, dia bahkan secara khusus menjaga dari serangan jarak jauh seperti ini. Waktu di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi, yang sangat sulit dilihat dengan mata telanjang. Karena itu, dia tidak takut dengan serangan sasaran tunggal jarak jauh. Namun, meskipun jam waktu yang berlalu mampu mendistorsi waktu, jam itu tidak mampu mendistorsi deteksi spiritual Huo Yuhao. Setelah serangan Huo Yuhao mendarat, Cao Jinxuan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Hal ini telah meningkatkan minat Cao Jinxuan terhadap Huo Yuhao. Cao Jinxuan adalah seseorang yang memiliki keinginan kuat akan pengetahuan.
Dia benar-benar ingin tahu bagaimana Huo Yuhao bisa melakukan apa yang telah dia lakukan. Bagaimanapun, Huo Yuhao hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Mungkinkah keterampilan jiwanya digunakan dalam dua cara berbeda? Atau apakah skill jiwanya memiliki dua efek berbeda? Dengan kemampuan deteksi dan serangannya, apakah itu masih bisa dianggap sebagai cincin jiwa 10 tahun? Hanya cincin jiwa 100.000 tahun yang dapat memiliki dua keterampilan. Karena itu, meskipun semua orang percaya bahwa Huo Yuhao pasti akan kalah dari Wu Feng, Zhao Jinxuan memiliki keyakinan tertentu padanya. Keyakinan ini bahkan lebih kuat daripada Wang Dong dan Xiao Xiao. Terkadang, rival seseorang bisa memahaminya lebih dari rekan satu timnya. Jarak antara kedua pihak berangsur-angsur berkurang. Menghadapi Huo Yuhao yang tidak bergerak, Wu Feng meningkatkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, Ning Tian pingsan pada pertandingan sebelumnya. Dalam penelitian pasca pertandingan, mereka merasa bahwa cara terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri adalah dengan mengumpulkan kekuatan jiwa di kepala mereka. Jika mereka melindungi lautan spiritual mereka, serangan lawan tidak akan mampu mengatasi pertahanan mereka. Karena itu, Wu Feng tidak repot-repot menggunakan keterampilan jiwa apapun. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao tidak memiliki peluang untuk menang dalam persaingan kekuatan tempur secara langsung. Selama dia mewaspadai kejutan spiritualnya, semuanya akan baik-baik saja. Kenyataannya, tidak ada siswa yang hadir, selain Wang Dong dan Xiao Xiao, yang menyadari bahwa keterampilan jiwa utama Huo Yuhao adalah deteksi spiritualnya. Saat ini, jarak keduanya menyusut menjadi hanya 5 meter. Menginjak tanah dengan kaki kirinya, Wu Feng menembak ke arah Huo Yuhao seperti anak panah tajam yang dilepaskan dari busur. Pada saat itu, Huo Yuhao akhirnya bergerak. Begitu Wu Feng bergerak, dia menggeser kakinya. Alhasil, dia bisa dengan cepat menghindar ke kiri. Pada saat yang sama, dia mengirimkan tendangan langsung ke arah perut Wu Feng. Begitu Wu Feng melompat keluar, lengannya terangkat tinggi, sementara telapak tangannya menebas ke bahu Huo Yuhao. Dengan mengandalkan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao telah memahami lintasan gerakannya dengan sempurna. Karena itu, Huo Yuhao menghindari serangannya tepat pada saat dia mulai bergerak. Pada saat yang sama, dia mengirim tendangan ke arah area yang sangat sulit untuk dipertahankan oleh Wu Feng. Meskipun dia sangat percaya diri, sangat tidak nyaman bagi Wu Feng untuk menghadapi serangan Huo Yuhao. Namun, dia tidak mau ditendang oleh Huo Yuhao. Tak berdaya, dia hanya bisa memutar tubuhnya di udara untuk menghindari tendangan Huo Yuhao. Namun, fakta bahwa dia berada dalam posisi melompat tidak dapat diubah. Tanpa diduga, Huo Yuhao tiba-tiba menghentikan tendangannya di udara, lalu melompat ke depan menggunakan kaki kirinya. Setelah melompat setengah meter dari tanah, ia mengubah tendangan menyapu kaki kanannya menjadi tendangan biasa. Hal ini memungkinkan dia untuk menendang pantat bulat Wu Feng yang sedikit tegas dan gagah dengan sempurna. Bokong seseorang secara praktis mewakili pusat gravitasi seseorang. Jika pantat seseorang ditendang di udara, keseimbangannya akan langsung rusak. Saat Wu Feng memutar tubuhnya ke samping, dia merasakan sejumlah besar kekuatan disalurkan melalui pantatnya. Dia segera menjerit ketakutan ketika hal ini terjadi, dan menggunakan tangan kirinya untuk mendorong tanah dalam upaya mengambil kesempatan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Setelah menendang pantat Wu Feng, Huo Yuhao segera menggunakan gerakan lanjutan. Mendaratkan kaki kanannya di tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju Wu Feng. Hingga saat ini, matanya masih tertutup. Namun, persepsinya terhadap dunia luar jauh lebih jelas dibandingkan jika dia menggunakan matanya. Saat Wu Feng menekan tangan kirinya ke tanah, kecepatan jatuhnya sedikit menurun. Namun, Huo Yuhao sampai pada titik itu lagi. Menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dia bergegas ke depan dan menggunakan kaki kirinya untuk menyerang pinggang ramping Wu Feng. Tentu saja, Wu Feng tidak akan membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan dengannya. Dia buru-buru mengangkat lutut kirinya dan mengarahkannya ke kaki kiri Huo Yuhao. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan dengan lengan kirinya, meminjam kekuatan fisiknya untuk berbalik dengan paksa dan mengirimkan tendangan ganas ke arah Huo Yuhao dengan kaki kirinya. Karena rasa malu yang dia rasakan, Wu Feng mengerahkan seluruh kekuatannya dalam tendangan ini. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, tendangan habis-habisan dari Soul Grandmaster yang menggunakan jiwa bela dirinya tidak bisa diremehkan. Namun, Wu Feng kembali membuat kesalahan perhitungan.
Huo Yuhao tiba-tiba menarik kaki kirinya ke belakang saat melakukan tendangan. Lalu berjongkok, memungkinkan dia menghindari tendangan Wu Feng. Segera setelah itu, dia dengan gesit melesat ke depan dan dengan kuat menamparkan punggung bawah Wu Feng dengan telapak tangannya.